Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Sudadu dengan NIM 4114244057. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral, narkoba, dan korupsi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pergulatan Islam dan modernitas. Pergulatan Islam dan modernitas merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh kaum muslimin dewasa ini. Secara historis, proses modernisasi di dunia muslim sebenarnya sudah berlangsung lama, tepatnya sejak otoritas Islam sebagai kekuasaan politik merosot tajam pada abad ke-18 Masehi. Negara-negara Eropa tidak sekedar melakukan kolonialisasi, tetapi lebih dari itu, mereka juga membawa misi untuk menancapkan mega proyek yang disebut modernisasi, berupa paket besar dari Barat yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, agama, bahkan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi, dekadensi moral. Istilah dekadensi moral terdiri dari dua kata, yaitu dekadensi dan moral. Dekadensi berarti kemunduran, kemerosotan tentang kebudayaan, kesenian, dan akhlak. Sedangkan moralitas adalah sebuah peranata seperti halnya agama, politik, bahasa, dan sebagainya yang sudah ada sejak dahulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, etika adalah sikap kritis setiap pribadi dan kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas itu. Maka tidak mengherankan bahwa moralitas bisa saja sama, tetapi sikap etis bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain dalam masyarakat yang sama. Dalam masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, secara etimologis, moral berasal dari kata Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Nah, berikutnya kita akan membahas faktor lain yang dapat menyebabkan dekadensi moral, antara lain yang pertama, faktor kurangnya pembinaan dan bimbingan dari orang tua. Yang kedua, faktor ekonomi atau kemiskinan. Yang ketiga, faktor demoralisasi seksual dan demoralisasi akibat dalam perubahan dan globalisasi. Yang berikutnya, faktor keinginan yang tidak terkendali. Dan yang terakhir adalah pengaruh alkohol dan kebiadaban. Nah, berikutnya kita akan membahas Islam menghadapi tantangan modernisasi narkoba. Menghadapi tantangan modernisasi, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkoba, Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pencegahan, rehabilitas, dan pendidikan. Berikutnya kita akan membahas tentang Islam menghadapi tantangan modernisasi korupsi. Korupsi adalah isu kemanusiaan paling populer di zaman ini. Ia dianggap problem paling serius, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, permasalahan korupsi adalah persoalan serius yang harus dituntaskan. Semua elemen kebangsaan sering bersinergi untuk bersama-sama menghalau korupsi di seluruh pelosok negeri. Demikian halnya, Islam sebagai agama terbesar dianut di Indonesia harus bertanggung jawab serta proaktif dalam penuntasan budaya korupsi. Jika tidak, Islam hanya akan menjadi agama tanpa fungsi, agama yang tidak mencerahkan sekaligus menjadi bahan cemoohan bagi budaya-budaya lain. Ada pula penjelasan terkait bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi korupsi. Yang pertama, cara Islam adalah prinsip keadilan dan transaksi. Yang kedua, akuntabilitas dan integrasi. Yang ketiga, penegakan hukum dan sanksi. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat tentunya. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya kali ini adalah dalam menghadapi tantangan modernisasi seperti dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi, Islam menawarkan panduan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsipnya yang mendalam dan menyeluruh. Dekadensi moral yang seringkali ditandai oleh penurunan nilai-nilai etika dan perilaku menyimpang
dapat diatasi melalui program penguatan pendidikan moral dan spiritual yang mendalam. Ini termasuk penanaman nilai-nilai Islam sejak dini, serta pembinaan karakter yang menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.